Berzina merupakan tindakan tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, menarik menyampaikan ceramah tentang zina yang mudah dipahami. Ceramah tentang zina hendaknya memuat hadis dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengannya. Hal ini sebagai dasar hukum dan landasan bahwa zina dilarang oleh agama. Setiap larangan Allah pasti mengandung hikmah yang sangat besar dan dahsyat. Berkaitan dengan hal itu, simak ceramah tentang zina dalam ulasan berikut sebagai ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh segala ilmu yang saya miliki hanyalah milik dan berasal dari Allah. Semoga meskipun sedikit, tetapi ilmu ini memberikan manfaat yang luar biasa baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang berzina dalam agama Islam. Maraknya zina dalam kehidupan sehari-hari seakan menjadi fenomena umum bahkan dianggap wajar oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang zina yang disampaikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yakni sebagai berikut. Dan janganlah kamu mendekati zina, Quran Surah Al-Isra ayat 32. Tak hanya itu, terdapat pula larangan berzina yang dimuat dalam hadis Rasulullah yakni sebagai berikut. Wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah, siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapat surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan larangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan seorang muslim yang menjaga dirinya berupa surga. Bahkan Allah juga menyampaikan hukuman bagi orang yang melakukan zina. Berikut ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal tersebut. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Nur ayat 2. Terjemahan tersebut membuat setiap orang memahami bahwa hukuman seorang pezina adalah 100 kali dera. Allah SWT melarang adanya belas kasihan antara keduanya. Hendaknya hukuman itu juga dilakukan sekumpulan orang beriman. Bentuk berzina ada berbagai macam. Beberapa di antaranya yakni zina kedua mata yakni melihat, zina mulut yakni ketika berkata, dan zina hati ketika berharap dan ingin. Kemudian alat kelaminnya itulah yang akan membuktikan atau mendustakannya. Hal ini selaras dengan hadis sebagai berikut. Artinya, hadits pertama dari Abdullah bin Abbas, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan kesalahan kecil daripada hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Selain itu, dalam ceramah tentang zina ada pula hadis Rasulullah yang menceritakan mimpinya. Berikut ini hadis tersebut yang memuat ilustrasi hukuman bagi pezina. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadits riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyinggung keimanan seseorang jika ia berzina. Tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan kini ada pula perzinahan yang dilakukan oleh manusia sesama jenis. Hal ini kemungkinan pernah disinggung Rasulullah dalam hadis sebagai berikut. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila diuji dengan 5 perkara itu, aku berlindung pada Allah, kalian akan mengetahui akibatnya. Di antaranya, tidaklah tampak perbuatan keji seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, homoseksual, bahkan mereka berani terang-terangan
kecuali di tengah mereka akan merebak taun dan berbagai penyakit yang belum pernah dialami para pendahulu mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika seorang tidak mampu menahan nafsunya, maka sebaiknya ia menikah. Hal ini tentu wajib dilandasi pula dengan pengetahuan tentang pernikahan, sehingga alasan tersebut bukanlah satu-satunya alasan menikah. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni sebagai berikut. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at menikah, maka menikahlah. Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Zina merupakan dosa besar. Allah pun menjanjikan balasan yang pedih bagi para pelakunya. Tak hanya di akhirat kelak, azab mengerikan juga menanti para pelaku zina di dunia. Seperti kisah nyata yang terjadi pada pemuda ini. Setelah melakukan zina, setiap hari dirinya dirundung kegelisahan hingga pada akhirnya sebuah malapetaka terjadi. Dia harus kehilangan jarinya. Kisahnya bermula dari sebuah pertandingan sepak bola antar kampung. Sebelum bertanding, tim si pemuda singgah di sebuah rumah warga yang disediakan oleh tuan rumah. Terjadilah obrolan di rumah itu. Lama pacaran, hubungan keduanya berujung pada kata putus. Putusnya pacaran, sebabnya selalu sama dengan awal mula menjalin hubungan, ketidakjelasan. Kisah berlanjut. Suatu hari, si laki-laki melihat sesosok gadis mirip mantan pacarnya di sebuah tempat. Penasaran, ia pun memastikan. Lantas, terjalinlah sebuah komunikasi. Rupanya, gadis yang ia temui itu merupakan adik dari mantan pacarnya. Dasar mata keranjang, rambut panjang dan kulit putih sudah cukup menarik nafsunya. Sang adik pun dikadali, diajak pacaran. Akhirnya, mereka pun berpacaran. Nah, selama menjalin hubungan tak resmi dalam zina pacaran itu, konflik pun senantiasa menghampiri. Namun, atas bisikan nafsu setan, mereka senantiasa berjuang untuk mempertahankan hubungan zina itu. Demikian ceramah tentang zina yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.